Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Iya, ini begal. Bapaknya ada di Polsek, Pak Suhaimi kan? Penggerebekan rumah DPO Jamret di Tulang Bawang diwarnai aksi penghadangan oleh keluarga pelaku. 3 orang remaja ditangkap. Warga di Lampung Timur menangkap seekor buaya liar berukuran besar di area pemancingan. Sebuah SMA negeri di Lampung Barat kekurangan siswa. Hingga akhir masa pendaftaran, hanya 14 orang yang mendaftar ulang. Dua kawanan pencuri motor berhasil ditangkap warga di Waikandis, Bandar Lampung pada Kamis sore. Satu pelaku tertangkap di depan rumah warga, sementara satu pelaku lagi tertangkap di area rawa saat berusaha melarikan diri. Kedua pelaku pun babak belur dihajar warga yang geram dengan ulahnya. Beruntung saat kejadian, nyawa pelaku berhasil diselamatkan polisi yang cepat tiba. Oleh polisi, kedua pelaku kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Rajabasa Bandar Lampung untuk diobatkan. Kedua pelaku diketahui bernama Abdul Rahman berusia 25 tahun dan temannya bernama Adi Gunawan berusia 20 tahun, warga sekampung Udik, Lampung Timur. Keduanya ditangkap saat dipergoki warga hendak mencuri motor di area parkiran sebuah minimarket. Saat dikejar warga, para pelaku yang berusaha kabur dengan mengendarai motor juga mengumbar letusan tembakan. Beruntung tidak ada warga yang terluka. Dari pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api jenis rakitan dan 1 unit motor yang digunakan untuk alat kejahatan. Kasus ini ditangani oleh pihak Polsek Kedaton Bandar Lampung. Yang ditembaknya. Sampai nggak kembali lagi senter Maresmob. Saat ditemui di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung, Kapolsek Kedaton Kompol Muhammad Daud belum mau memberikan keterangan terkait penangkapan 2 pelaku pencuri motor oleh warga. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang menangkap 3 pelaku penodongan dan perampasan yang kerap beraksi di wilayah Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarbargo. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya masih berusia di bawah umur. Mereka merupakan warga Desa Agung Jaya dan 1 pelaku warga Desa Bujuk Agung. Ini si Ujang nih. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing saat sedang tertidur. Penangkapan ketiga pelaku sempat mendapat hadangan dari pihak keluarga, namun mereka akhirnya menyerahkan anak mereka karena petugas telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Tersabar biar keluarga. Yuk, dah clear. Ketiga pelaku pun langsung dibawa ke kantor Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut petugas, ketiga pelaku telah melakukan beberapa kali aksi perampasan dan memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas membawa motor dan menodong. Yang lakuin, yang bawa peso siapa? Kamu yang bawa peso. Kita malam ini sampai dengan waktu hampir subuh ini telah mengamankan pelaku sebanyak 3 orang dengan inisial yang pertama F, kemudian T,
dan U. Jadi mereka melakukan pencurian dengan kekerasan, yaitu jambret atau Nyari Hasil umpan. enggak? Dia yang ngumpanin. Mangsa yang kamu orang mau todong. Menurut petugas, ketiga pelaku dikenal cukup sadis karena tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam jika melawan. Dari para pelaku, petugas menyita 1 unit ponsel hasil perampasan. Petugas pun masih mengembangkan kasus penangkapan ketiga pelaku untuk mencari kawanan pelaku lainnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. umpan. Setelah ya. Ya, satu ya. Pegang ya. Itu di section situ. Penggerebekan ini berlangsung di sebuah kamar kontrakan yang dihuni oleh Riko Handoko yang terletak di Kelurahan Gapura, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara pada Kamis dini hari. Penghuni kamar berhasil ditangkap polisi yang dilanjutkan dengan penggeledahan. Meski awalnya sempat mengelak, namun Riko Handoko akhirnya mengakui semua perbuatannya setelah polisi menemukan barang bukti narkoba sabu-sabu yang disembunyikan dalam bingkai ventilasi udara atau jendela. Oleh polisi, pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Nih. Ya. Ini apa kong? Biasa kok, Bang. Biasa apa? Ini saya Pak. Ya kamu? Iya. Mana lagi sisa? Nggak ada lagi Bang, itu aja Bang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku tercatat sebagai warga Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Pelaku sengaja menyewa kamar kos hanya diperuntukkan untuk menjalankan bisnis haramnya saat transaksi dengan para konsumennya. Beli sabu itu dari mana? Dari Lampung Tengah sana Bang. Dengan harga berapa? 10.000. 10.000 itu maksudnya? 10 juta. Kamu beli sabu itu dengan harga berapa? 10 juta Bang. Dengan siapa? Dengan orang Lampung Tengah. Terus dijual lagi kemana? Di sini di Kota Bumi. Ya ada yang jual, ada yang dipakai. Tersangka kita amankan di kontrakan yang di daerah Kota Bumi. Pelaku ini bandar atau pemakai, Bang? Pelaku bandar yang merupakan DPO juga dari Sat Narkoba. Barang bukti diamankan? Barang bukti yang kita temukan pada saat penangkapan 3 bungkus sabu awalnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan kembali di kontrakan tersebut. Kita mendapatkan BB sekitar 10 bungkus dengan berat total 9 gram. Pada penangkapan ini, polisi menyita 10 bungkus sabu-sabu yang sudah dikemas rapi siap jual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang terlibat sebagai penjual narkoba ini terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. 13,75 gram. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Kamis pagi memusnahkan 3 kg barang bukti sabu-sabu. Narkotika senilai 5 miliar rupiah ini disita dari 3 orang kurir asal Aceh yang masuk sebagai jaringan antar provinsi. Ketiga tersangka ikut dihadirkan pada acara ini. Barang bukti 3 kilo sabu-sabu ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan mesin blender. Kepala BNNP Lampung Brigjen Iwayan Sukawinaya mengatakan barang bukti narkoba ini merupakan hasil pengungkapan BNN terhadap upaya penyeludupan sabu-sabu yang masuk ke wilayah Provinsi Lampung pada bulan April dan Mei lalu. Yang pertama April, yang kedua Mei 2020. Jadi yang pertama kurang lebih 1 kilo, yang kedua kurang lebih 2 kilo. Semua jenisnya sabu. Barang ini berasal dari Aceh ya, yang kita musnahkan hari ini karena memang ketentuan undang-undang harus mewajibkan sebelum proses hukum berlanjut ini barang bukti harus dimusnahkan untuk menghindari kemungkinan kemudian yang sama-sama tidak diinginkan, misalnya dalam hal penyimpanan terjadi pencurian atau kehilangan barang bukti, pengurangan dan sebagainya. Petugas BNN terus melakukan pengembangan kasus ini untuk memburu tersangka yang mengendalikan narkotika antar provinsi. Pada kasus ini, 3 pelaku yang ditangkap terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.